September tanggal 28, tahun ke-1943, Laut Timor, utara pesisir Darwin, Australia, angin berdesir kencang di atas gelombang hitam yang bergulung di bawah langit tanpa bulan. Di kejauhan, hanya lampu redup bintang yang menembus awan tipis, memantul di permukaan laut seperti jarum kaca bergetar. Di atas dek kapal selam kecil milik Angkatan Laut Australia, HMS Clyde, 8 pria berpakaian gelap berdiri membisu. Wajah mereka ditutupi cat kamuflase. Mata mereka menatap ke arah utara, ke arah musuh. Kapal itu hampir tidak mengeluarkan suara. Mesin diesel dimatikan. Mereka kini hanya mengandalkan motor listrik agar tak terdeteksi kapal patroli Jepang yang rutin menyisir perairan Laut Timor. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar dengungan mesin pesawat pengintai musuh. Di antara mereka berdiri Mayor Ivan Lyon, seorang perwira Inggris dengan wajah keras dan sorot mata tajam. Di sampingnya Letnan Donald Davidson, navigator muda asal Australia, menatap kompas kecil yang bergetar di tangannya. Kecepatan 12 knot, arah tetap ke barat laut, bisiknya perlahan. Lian mengangguk tanpa menoleh. Ia tahu, sedikit saja kesalahan arah bisa berarti bencana. Misi ini, yang dijuluki Operasi Jewik, adalah salah satu operasi paling berani dan rahasia di seluruh perang Pasifik, menyusup ratusan kilometer ke wilayah musuh untuk menyerang jantung armada Jepang di Singapura. Tapi malam itu, Laut Timor menjadi labirin berbahaya. Arus kuat dan badai yang datang tanpa peringatan bisa menenggelamkan mereka sebelum musuh sempat menembak satu peluru pun. Leon menatap jam tangannya, jam 23:47. Waktu untuk menyelam. Semua orang ke posisi masing-masing. Serunya pelan, namun tegas. Anak buahnya, sebagian besar anggota Z Special Unit, segera bergerak cepat tapi senyap. Mereka membuka ventilasi udara terakhir sebelum menutup palka baja. Lampu merah di dalam kabin menyala, tanda kesiapan menyelam. Turunkan kedalaman ke 15 meter. HMS Clyde mulai tenggelam perlahan, meninggalkan ombak kecil di permukaan. Suara motor listrik berdesir pelan di dalam kapal sempit itu. Setiap napas terasa berat, udara bercampur aroma minyak dan besi. Tak ada yang berbicara, hanya suara dentingan ringan dari peralatan logam yang bergoyang mengikuti arus. Leon memeriksa peta di meja navigasi. Rute mereka akan membawa kapal melintasi perairan yang dikendalikan Jepang, Timor, Flores, hingga Laut Jawa. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, mereka akan mencapai perairan dekat Singapura dalam waktu seminggu. Tapi di laut ini, rencana hanyalah teori. Tiba-tiba, suara sonar berderak pelan. Kontak, jarak 2000 yard, bisik operator sonar, matanya tak lepas dari layar. Semua orang menegang. Davidson menatap Lyon, wajahnya menegang. Kapal patroli Jepang. Mereka di atas kita. Leon tak menjawab. Ia hanya memberi isyarat tangan. Diam. Di atas sana, bayangan samar kapal musuh melintas. Mesin mereka menggetarkan air laut. Cukup keras, hingga terdengar seperti detak jantung. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Setiap orang di dalam kapal menahan napas. Jika Jepang mendeteksi mereka malam itu, misi akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Lalu perlahan bunyi mesin di atas memudar. Operator sonar mengangkat kepalanya. Suaranya hampir tak terdengar. Mereka menjauh. Suasana tegang di dalam kapal akhirnya mengendur sedikit. Tapi Leon tahu, itu baru permulaan. Catat posisi terakhir mereka, katanya dingin. Kita teruskan perjalanan. HMS Clyde meluncur kembali ke utara, menembus arus malam yang dingin dan pekat. Tak ada yang tahu apakah mereka akan selamat. Tapi satu hal pasti, mereka sedang menuju ke dalam wilayah paling berbahaya di Asia Tenggara. Misi rahasia sekutu di Laut Timor baru saja dimulai, dan setiap jam berikutnya akan menentukan hidup atau mati bagi seluruh kru di dalam kapal kecil itu. 2 Oktober tahun 1943, Laut Flores, wilayah pendudukan Jepang. Hari ketiga di laut musuh. HMS Clyde kini meluncur pelan di bawah langit pagi yang redup. Permukaannya tenang, tapi setiap kilometer terasa seperti berjalan di atas kaca rapuh. Kapal ini, yang dulunya kapal nelayan Jepang hasil sitaan, sengaja dibiarkan tampil lusuh dan kotor, bagian dari penyamaran. Di kejauhan, kapal patroli Jepang sering melintas. Tapi dari jauh, Clyde tampak seperti kapal dagang biasa. Mayor Ivan Lyon berdiri di dek atas, matanya menyapu cakrawala. Di tangannya, sebuah teropong tua. Sementara di pundaknya, tergantung senapan stand yang mulai berkarat akibat udara laut. Di belakangnya, Letnan Ted Kersey, perwira komunikasi, mencatat log navigasi. Kecepatan stabil. Lapor Kars.
tapi bahan bakar menipis lebih cepat dari perkiraan. Leon menatapnya sekilas. Kita tak punya pilihan. Kita teruskan. Tak ada pelabuhan aman di sini. Di bawah dek, suasana kapal semakin menyesakkan. Udara lembab bercampur bau solar, dan suara mesin listrik yang terus berdengung membuat banyak kru nyaris kehilangan kesadaran karena kelelahan. Mereka telah berhari-hari tidak tidur dengan benar. Tapi tak satu pun dari mereka mengeluh, karena mereka tahu, setiap hari membawa mereka lebih dekat ke target. Pelabuhan Singapura, markas besar armada Jepang di Asia Tenggara. Di dalam ruang sempit itu, Sarjan Andrew Houston, ahli bahan peledak dari Inggris, sedang memeriksa muatan di peti kayu, beberapa ranjau laut buatan tangan, dilengkapi sumbu waktu dan mekanisme pelepasan otomatis. Kalau ini gagal, kita semua meledak sebelum tiba di tujuan. Gumamnya dengan nada datar. Davidson yang lewat tersenyum tipis. Itu sebabnya kau yang menyentuhnya, bukan aku. Suara tawa kecil terdengar, tapi cepat menghilang. Ketegangan tetap terasa di udara. Menjelang malam, kapal berhenti di sebuah teluk terpencil di Pulau Roti. Mereka butuh waktu untuk memperbaiki mesin dan menyesuaikan arah. Para kru bekerja dalam diam. Hanya deru lembut ombak dan suara jangkrik dari pantai yang terdengar. Lion memanggil seluruh anggota ke dek utama. Dengar baik-baik, katanya sambil menunjuk peta lusuh yang digelar di atas peti amunisi. Mulai besok malam, kita akan melewati garis patroli utama Jepang di utara Laut Timur. Setelah itu, kita masuk wilayah Jawa. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan. Kalau ketahuan, misi ini tamat. Mereka semua mengangguk. Tak ada yang berbicara. Mereka tahu risikonya, tapi juga tahu mengapa mereka harus melakukannya. Tujuan operasi Jewik bukan hanya untuk menghancurkan kapal musuh, tapi juga untuk menunjukkan bahwa Jepang tidak sepenuhnya aman, bahkan di jantung wilayah mereka sendiri. Ini adalah serangan psikologis, kecil, senyap, tapi menghantam langsung ke simbol kekuatan Kekaisaran Jepang. Ketika malam turun, HMS Knight kembali bergerak. Lampu dipadamkan. Tidak ada sinyal radio, tidak ada nyala api rokok, hanya kegelapan total. Namun, di tengah perjalanan mereka, radar Jepang mulai aktif di wilayah itu. Sistem baru yang jauh lebih sensitif dibanding beberapa bulan sebelumnya. Mereka belum tahu kalau Jepang kini memiliki pesawat pengintai amfibi yang bisa mendeteksi kapal kecil dari jarak puluhan kilometer. Sekitar jam 3:10 dini hari, Davidson menatap langit dan melihat cahaya samar berputar di kejauhan. Itu bukan bintang, gumamnya. Lion segera memerintahkan, matikan semua mesin, turunkan kecepatan 0. Mereka terdiam dalam kegelapan. Tak lama kemudian, suara gemuruh pesawat terdengar semakin dekat. Lampu sorot menyapu laut. 1 detik, 2 detik, lalu sinarnya melintas tepat di atas HMS Knight. Diam, bisik Lion keras. Semua orang membeku. Pesawat melintas perlahan, lalu berbelok menjauh. Napas lega terdengar di antara kru. Tapi Leon tahu, mereka tak boleh berlama-lama di sini. Kita ubah arah. Bergerak barat laut. Sekarang, kapal kembali hidup pelan, menembus ombak gelap menuju perairan yang lebih dalam. Tidak ada yang bicara, tapi semua tahu, malam ini mereka baru saja lolos dari kematian. Dan misi yang semula direncanakan dengan sempurna, mulai terasa seperti perjudian melawan takdir. 8 Oktober tahun 1943, perairan selatan Singapura. Setelah hampir 2 minggu melintasi laut berbahaya, kapal kecil itu akhirnya mencapai titik paling berisiko dari seluruh perjalanan, wilayah kekuasaan penuh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Di kejauhan, cahaya redup kota Singapura berkilauan di bawah langit malam, seolah tak tersentuh perang. Tapi Lionta di balik gemerlap itu. Pelabuhan besar Jepang sedang berdenyut, penuh kapal perusak, kapal tanker, dan kapal logistik yang menjadi nadi perang Asia Tenggara. HMS Knight bersembunyi di balik gugusan pulau kecil, di selatan, di antara pohon bakau dan karang tajam. Selama beberapa jam, mereka diam total, hanya menunggu hingga malam menjadi cukup gelap. Inilah titik terakhir yang aman. Setelah ini, mereka harus turun menggunakan perahu kecil dan menyusup ke pelabuhan musuh dengan cara yang hampir mustahil. Di dek kapal, Lion memanggil tim penyerang, 6 pria dari Z Special Unit. Semuanya berpakaian seperti nelayan lokal. Di tangan mereka, hanya peralatan sederhana, dayung kayu, peta kecil, dan tas ransel berisi bahan peledak limpit main, ranjau magnetik yang dirancang untuk menempel di lambung kapal baja. Dengarkan baik-baik, kata Leon dengan suara rendah, namun tegas. Begitu kita berpisah malam ini,
Tidak ada komunikasi sampai kita bertemu lagi di titik pengambilan 3 hari dari sekarang. Waktu kita sangat sempit. Gunakan pakaian sipil, jangan berisik, dan jika kalian tertangkap, jangan sebutkan nama operasi ini. Mereka semua mengangguk. Wajah-wajah gelap, mereka hanya terlihat dari pantulan lampu merah di dek bawah. Tak ada satupun yang berbicara. Tak ada yang berani menanyakan kemungkinan gagal. Karena mereka tahu, dalam operasi ini, kegagalan berarti kematian. Malam itu, laut begitu tenang, hingga suara dayung mereka terdengar jelas di udara. 6 bayangan kecil perlahan meninggalkan HMAS Clyde, bergerak senyap menuju utara. Ombak lembut menggulung, memantulkan cahaya bulan samar yang baru muncul di balik awan. Di perahu depan, Sarjan Houston menatap peta basah di tangannya. Jarak ke pelabuhan, 15 km katanya, perlahan. Jika arus membantu, kita tiba sebelum fajar. Tak ada yang menjawab. Mereka hanya terus mendayung, menembus air asin yang dingin menusuk kulit. Setiap beberapa menit, mereka berhenti, mendengarkan. Dari jauh, suara mesin kapal Jepang terdengar samar, bergema di udara seperti ancaman tak terlihat. Menjelang tengah malam, mereka mulai memasuki jalur pelayaran utama. Bayangan besar kapal tanker Jepang muncul di depan. Gelap, raksasa, diam. Mereka menyelinap di antara lambung kapal-kapal itu seperti hantu laut, menempelkan ranjau magnetik di sisi kapal satu persatu. Ranjau aktif, bisik Houston. Timer diatur 6 jam. Lion menatapnya, lalu mengangguk pelan. Kita keluar. Sekarang, mereka bergerak mundur secepat mungkin, menahan diri agar tak menimbulkan suara. Namun, di sisi timur pelabuhan, sebuah kapal patroli tiba-tiba menyalakan lampu sorot. Sinarnya menyapu ke arah perahu kecil mereka. "Turun! Tutup kepala kalian!" seru Davidson, setengah berbisik. Mereka membeku di bawah bayangan kapal dagang, menahan napas. Lampu sorot berhenti beberapa meter dari posisi mereka, lalu perlahan menjauh. Beberapa detik, lalu menit berlalu. Akhirnya, suara mesin patroli memudar. Houston menatap Lion dengan mata yang masih tegang. Itu terlalu dekat. Lion mengangguk tanpa menjawab. Ia tahu, hanya sedikit keberuntungan yang memisahkan mereka dari penjara Jepang atau lubang maut di laut. Begitu mereka yakin aman, keenam pria itu mendayung keluar pelan-pelan, kembali ke arah pulau terpencil, tempat mereka akan bersembunyi hingga waktu penjemputan. Pagi berikutnya, di pelabuhan Singapura, hari dimulai seperti biasa. Para pelaut Jepang sibuk di dek, kapal-kapal besar berbaris rapi di bawah matahari pagi. Tak ada yang curiga bahwa di lambung mereka, 6 buah ranjau magnetik sedang menghitung waktu. Pukul jam 5:15 pagi, sebuah ledakan besar mengguncang seluruh pelabuhan. Suara baja pecah, dan api meledak ke udara. Dalam hitungan detik, kapal tanker Shikoku Maru terbakar hebat, diikuti 2 kapal lainnya yang ikut meledak. Air laut berwarna oranye, bercampur minyak yang terbakar. Dari kehauan di balik pepohonan pulau kecil, Lion dan timnya menyaksikan kobaran api itu tanpa suara. Tak ada sorak kemenangan, hanya tatapan kosong. Mereka tahu, keberhasilan malam itu akan mengguncang seluruh Asia Tenggara. Jepang kini tahu, bahkan di pelabuhan mereka sendiri, musuh bisa datang dari mana saja. Tapi euforia itu tak bertahan lama. Dalam beberapa jam setelah ledakan, Jepang segera menutup seluruh perairan di sekitar Singapura dan meningkatkan patroli di Laut Timur. Jalan pulang kini akan jauh lebih berbahaya. Dan bagi Lian dan anak buahnya, perjalanan pulang akan menjadi ujian terakhir. Satu kesalahan saja bisa mengakhiri segalanya. 10 Oktober tahun 1943. Perairan utara, Laut Jawa, langit pagi memudar menjadi kelabu. Ketika 6 perahu kecil berangkat diam-diam dari pesisir pulau tempat mereka bersembunyi, wajah-wajah lelah menatap ke arah selatan, menuju samudra luas yang kini dipenuhi kapal patroli Jepang yang memburu mereka. Di kejauhan, suara ledakan pelabuhan Singapura masih menggema samar. Api dari kapal yang hancur masih terlihat di cakrawala, mengepul seperti luka terbuka di permukaan laut. Mayor Ivan Lion memeriksa kompas di tangannya. Arah 210 derajat, terus ke selatan. Kita harus sampai ke titik temu sebelum malam. Letnan Davidson mengangguk, lalu memberi isyarat pada timnya untuk mendayung cepat. Tapi tubuh mereka sudah nyaris tak sanggup. 3 hari terakhir di laut terbuka, tanpa cukup makanan dan air tawar, membuat otot-otot mereka mulai kaku. Laut Timur kini bukan sekadar perairan musuh. Ia berubah menjadi jebakan hidup. Setiap jam,
Kapal patroli Jepang menyisir dengan lampu sorot, sambil menembakkan suar ke langit. Laporan tentang penyabot misterius di pelabuhan Singapura telah membuat pasukan Jepang panik. Mereka yakin para pelaku masih bersembunyi di perairan selatan. Pesawat pengintai di jam 12. Seru Houston tiba-tiba. Semua menunduk serentak, menutup kepala dengan kain. Sebuah pesawat amfibi AIC-1, 3 bukaan, diafragma melintas rendah, mengitari area di atas mereka. Detik-detik menegangkan berlalu. Leon merasakan napasnya sendiri bergema di dada. Setiap detik terasa seperti satu langkah menuju kematian. Tapi pesawat itu tak melihat mereka. Mungkin tertipu oleh perahu yang disamarkan sebagai perahu nelayan biasa. Begitu suara mesin menjauh, mereka kembali mendayung dengan tenaga tersisa. Menjelang senja, mereka akhirnya mencapai titik pertemuan yang disepakati. Di sana, HMS Craig telah menunggu, tersembunyi di balik pulau karang yang tak berpenghuni. Begitu mereka mendekat, tangan-tangan segera menarik perahu ke dalam bayangan pohon mangrove. Leon naik ke dek dengan langkah gontai. Wajahnya dipenuhi garam laut dan debu hitam. "Semua selamat?" tanyanya pelan. "Yes, sir," jawab Davidson dengan napas berat. "Tapi hanya tinggal sedikit air tersisa." Mereka berhasil. Operasi Jewik telah selesai, dan tanpa kehilangan satu pun nyawa. Tapi belum ada waktu untuk merayakan. Jepang kini menutup seluruh jalur laut di sekitar Nusa Tenggara dan Timor. Untuk kembali ke Darwin, mereka harus menempuh jalur lebih panjang dan berbahaya, menghindari radar dan patroli udara yang terus meningkat. Selama 4 malam berikutnya, HMS Craig melaju perlahan. Kadang menyelam di siang hari, dan hanya muncul di permukaan ketika malam turun. Para kru hampir kehabisan makanan. Bau solar, air asin, dan keringat bercampur menjadi aroma yang tak tertahankan. Di ruang sempit, beberapa orang mulai batuk darah akibat kelelahan. Di suatu malam, badai besar melanda. Ombak setinggi dinding menampar kapal, dan sebagian kru harus memegangi palka agar tidak terbuka. "Kita tidak akan bertahan kalau terus di permukaan," teriak Davidson. "Tenggelamkan ke 10 meter," jawab Leon. Mereka menyelam ke bawah badai, menunggu hingga amukan laut reda. Di bawah sana dalam gelap total, kapal berderak keras, seperti tulang yang dipaksa menahan tekanan. Setiap orang berpegangan pada apapun yang bisa mereka raih, sambil berdoa agar badan kapal tidak retak. Ketika badai akhirnya reda, mereka muncul di permukaan dengan lambat. Laut kini tenang kembali, tapi semua wajah terlihat pucat. Lion memandang ke cakrawala, dan untuk pertama kalinya dalam 2 minggu, ia tersenyum tipis. Di ufuk jauh, samar-samar terlihat cahaya merah fajar yang ia kenal baik. Itu bukan Singapura, bukan Timor, tapi Darwin, Australia. HMAS Craig menembus ombak terakhirnya pada 19 Oktober tahun 1943. Dengan bendera kecil sekutu berkibar di ujung antena. Begitu mereka berlabuh, tak ada penyambutan megah, tak ada parade. Hanya diam, tepukan tangan sesama prajurit, dan kelegaan yang terlalu besar untuk diungkapkan kata-kata. Namun, bagi intelijen sekutu, berita tentang keberhasilan operasi Jewik menyebar seperti api. 6 kapal Jepang tenggelam, 3 lainnya rusak berat, semua dilakukan oleh satu kapal kecil dan segelintir pria yang berani menantang mustahil. Meski begitu, operasi ini juga menimbulkan konsekuensi tragis. Jepang, marah dan paranoid, melancarkan penyelidikan besar-besaran. Ratusan orang sipil di Singapura ditangkap, disiksa, bahkan dieksekusi karena dituduh membantu penyusupan. Padahal, mereka tak tahu apa-apa. Mayor Ivan Lyon sendiri akan memimpin satu operasi lanjutan tahun berikutnya, Operasi Rimau, yang sayangnya tidak seberuntung Jewik. Tapi malam itu, di atas dek HMS Craig yang tenang, para pria itu hanya memandang laut yang baru saja nyaris menelan mereka hidup-hidup. Lyon menatap langit lalu berbisik, "Tidak ada kemenangan tanpa bayangan." Dan Laut Timur, saksi bisu dari misi rahasia ini, kembali tenggelam dalam keheningan.